Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 10 Banjarmasin. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini materi kita masih lanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang teks cerita sejarah. Nah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Ada 4 ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama adalah keterangan, kata sifat, bahasa kias, dan majas. Nah, kita mulai yang pertama adalah keterangan. Apa itu keterangan? Keterangan adalah informasi yang menjelaskan atau menyampaikan, menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan teks cerita sejarah. Karena di sini sejarah, maka keterangan ini adalah menerangkan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada masa yang telah lalu. Jadi sejarah apa yang terkandung di dalam cerita tersebut, itu namanya keterangan. Yang kedua adalah kata sifat. Jadi di dalam teks cerita sejarah banyak sekali menggunakan kata-kata sifat, ya. Jadi kata-kata yang menggambarkan tentang sifat atau karakter seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa kias. Bahasa kias ini adalah bahasa yang tidak menggunakan makna yang sebenarnya. Jadi kalau dia misalnya menggunakan kata buaya darat, maka itu bukan buaya sebenarnya, tetapi buaya darat itu mungkin mata keranjang dan sebagainya. Jadi dia tidak bermakna sebenarnya. Jadi kalau dia misalnya bunga desa, itu bukan bunga sebenarnya, tetapi adalah gadis tercantik di desa tersebut. Jadi itu dinamakan dengan bahasa kias. Kemudian yang berikutnya adalah majas. Majas ini adalah gaya bahasa. Ada banyak majas di dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi, tetapi ada beberapa majas yang sering sekali muncul di dalam ujian nasional, seperti majas personifikasi. Mungkin ada yang tahu di antara kalian apa itu yang dinamakan majas personifikasi? Itu majas atau gaya bahasa yang membandingkan benda mati dapat berperilaku seperti layaknya manusia. Contohnya, baru 3 km mobil itu sudah terbatuk-batuk. Nah, itu disebut dengan majas personifikasi. Person itu manusia, ya. Kemudian ada hiperbola, majas berlebihan, maknanya berlebihan. Hiper di situ, ya. Contohnya adalah teriakannya melengking membelah angkasa. Nah, itu berlebihan maknanya. Jadi ada banyak sekali majas. Nanti di dalam penjelasan selanjutnya akan Bapak jelaskan lebih spesifik tentang apa itu majas. Kemudian yang berikutnya adalah penyusunan teks cerita sejarah. Yang pertama adalah menyusun teks cerita sejarah, menyunting teks cerita sejarah. Kita mulai dengan menyusun teks cerita sejarah. Yang pertama adalah wawancara. Jadi kalau kita ingin menyusun sebuah teks cerita sejarah, kita bisa mendapatkan data atau informasi dengan menggunakan teknik wawancara. Jadi kita mewawancarai narasumber yang mungkin berkompeten di dalam kejadian-kejadian di masa lalu yang mungkin terkait dengan teks cerita sejarah yang ingin kita buat. Kemudian adalah menulis kreatif. Jadi kemudian kalian menulis secara kreasi kalian tentang cerita tersebut berdasarkan wawancara yang sudah kalian buat. Jadi kalian menulis menggunakan pemikiran kalian sendiri berdasarkan informasi yang sudah kalian temukan atau kalian dapatkan dalam sesi wawancara pada narasumber. Kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Pasti ya, karena kalau kita ingin menyunting teks cerita sejarah, menganalisis sebuah teks cerita sejarah, kita harus memahami dulu, kita harus membaca dulu keseluruhan teks cerita sejarah. Jadi jangan sepotong-sepotong. Nanti kalau sepotong-sepotong atau sedikit saja, maka pemahaman kita pada teks cerita sejarah juga tidak secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan ataupun tanda baca. Di sini kaitannya ke kaidah ya. Jadi karena di sini menyunting, maka setelah kalian membaca, nanti kalian akan menemukan, mencermati, kemudian menemukan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan atau kekeliruan-kekeliruan dalam penggunaan ejaan, penulisan ataupun tanda yang lainnya. Jadi misalnya penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, atau mungkin ada kalimat-kalimat yang agak rancu atau agak sulit dipahami, maka itu kemudian kalian cermati. Kemudian yang ketiga, kalian memperbaiki kesalahan yang sudah kalian temukan tadi di dalam teks cerita sejarah. Jadi kalian perbaiki. Jadi kalau misalnya kesalahan penggunaan ejaan, maka ejaan yang
yang benarnya seperti apa kalian perbaiki. Kalau misalnya kesalahan penulisan huruf kapital misalnya, nah kalian perbaiki bagaimanakah cara penggunaan huruf kapital yang benar. Itu nomor 3-nya. Jadi sekali lagi, langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah itu yang pertama membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah, yang kedua mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan ataupun tanda baca, yang ketiga memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang sudah kalian baca. Nah, sampai saat ini teori tentang teks cerita sejarah sudah selesai. Nah, untuk materi selanjutnya adalah kalian nanti mencari di Google ya, mencari di Google tentang contoh teks cerita sejarah. Contoh teks cerita sejarah. Kemudian bisa kalian download, kemudian kalian print out, atau misalnya kalau tidak terlalu panjang boleh kalian tulis di buku catatan. Nanti kita bersama-sama akan mempelajari bagaimanakah cara menyunting, bagaimanakah cara menganalisis teks cerita sejarah tersebut. Sekali lagi, kalian mencari sebuah teks cerita sejarah di internet, kemudian boleh kalian tulis atau kalian print out. Kemudian nanti kita pada pertemuan berikutnya akan belajar untuk menganalisis teks cerita sejarah tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di WA pribadi Bapak. Terima kasih dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian semangat dalam belajar. Kemudian tugas-tugas yang belum kalian lengkapi silahkan kalian lengkapi. Nanti karena semua tugas sudah masuk di dalam buku nilai. Jangan sampai ada nilai-nilai kalian yang kosong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.